Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Haidar Ali dari akuntansi syariah 6A dengan NIM 63030220018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal yang telah saya cari. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Ananda Setiawan. Baik, di sini saya mengangkat atau memilih jurnal dengan judul Overconfident CEO Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance Evidence from China yang ditulis oleh Panagiotis Karavitis Pantelis Kazakis Tianyu Shu yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam Journal of International Accounting, Auditing and Taxation volume 59 artikel nomor 100702. Penelitian ini mengkaji bagaimana CEO yang overconfident mempengaruhi hubungan antara aktivitas CSR perusahaan dan strategi penghindaran pajaknya berdasarkan data empiris dari Cina. Dengan kata lain, judul ini mencerminkan fokus studi pada peran psikologis pemimpin dalam keputusan strategis perusahaan, khususnya dalam menyeimbangkan citra sosial dan efisiensi pajak. Teori yang dipakai yang pertama yaitu Upper Echelon Theory. Upper Echelon Theory yaitu teori pimpinan puncak adalah teori yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason 1984 dalam dunia manajemen strategis. Dalam dunia manajemen strategis, teori ini menjelaskan bagaimana karakteristik individu eksekutif puncak, khususnya CEO, dapat mempengaruhi arah dan kinerja organisasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah cerminan dari manajer topnya. Dengan kata lain, pengambilan keputusan strategis di perusahaan tidak hanya berdasarkan pada data objektif atau kondisi eksternal, tapi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pimpinan puncak, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman karir sebelumnya, usia dan gender, nilai-nilai pribadi, keyakinan dan persepsi, ciri psikologi seperti overconfidence, narsisme, dan bias lainnya. Menurut teori ini, keputusan-keputusan strategis seperti ekspansi bisnis, investasi, R&D, merger, dan akuisisi, penghindaran pajak, kebijakan CSR, semuanya dapat dipengaruhi oleh cara pandang dan sikap subjektif pimpinan puncak. Yang kedua ada Risk Management Theory. Teori Risk Management adalah teori yang dikembangkan oleh Godfrey 2005 dalam konteks manajemen perusahaan. Dalam konteks manajemen perusahaan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan secara aktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko potensial yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Dalam praktik strategis, teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus melindungi dirinya dari berbagai resiko eksternal, seperti resiko hukum dan regulasi, resiko reputasi, resiko sosial dan politik, resiko finansial, resiko lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks corporate social responsibility, risk management teori berarti perusahaan menjalankan CSR sebagai strategi untuk mengelola resiko reputasi sosial, bukan semata-mata untuk alasan etis. CSR dilihat sebagai asuransi moral untuk mengurangi konsekuensi negatif dari perilaku bisnis yang kontroversial seperti penghindaran pajak, kerusakan lingkungan, atau skandal perusahaan. Yang ketiga ada Corporate Culture Theory. Corporate Culture Theory atau teori budaya perusahaan adalah teori yang menyatakan bahwa budaya internal perusahaan yaitu nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan kolektif mempengaruhi perilaku organisasi dan pengambilan keputusan bisnis. Artinya, bukan hanya struktur organisasi atau sistem formal yang menentukan tindakan perusahaan, tetapi juga nilai-nilai tak tertulis yang hidup di dalam perusahaan.
Budaya ini berkembang dari waktu ke waktu dan membentuk cara berpikir dan bertindak manajemen maupun karyawan. David M. Krebs 1990 menjelaskan bahwa budaya perusahaan adalah seperangkat kepercayaan bersama yang tidak secara eksplisit ditulis dalam kontrak, namun mempengaruhi perilaku dan ekspektasi antar individu dalam organisasi. Kemudian hubungan variabel dengan teori. Upper Echelon Theory mengatakan bahwa karakter dan psikologi pimpinan puncak mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Hubungannya dengan variabel yaitu CEO overconfidence dianggap sebagai karakteristik kognitif yang mempengaruhi arah keputusan pajak dan CSR. Kemudian CEO overconfidence cenderung tidak menggunakan CSR sebagai alat mitigasi risiko karena percaya diri berlebihan terhadap kemampuan pribadi mereka. Sehingga ada kedua kemungkinan. Yang pertama yaitu lebih mungkin melakukan tax avoidance. Yang kedua kurang tertarik menggunakan CSR sebagai alat mitigasi risiko. Kemudian yang kedua ada risk management theory yang mengatakan bahwa CSR adalah alat strategis untuk membangun Yang kedua ada risk management theory yang mengatakan bahwa CSR adalah alat strategis untuk membangun legitimasi dan mengurangi resiko reputasi. Yang berhubungannya dengan variabel yaitu CSR berdampak positif atau berhubungan positif terhadap tax avoidance. Perusahaan menggunakan CSR untuk menutupi praktik penghindaran pajak karena reputasi baik dari CSR dapat mengurangi potensi hukuman atau reaksi negatif. Kemudian, namun bila CEO overconfident, CSR tidak lagi digunakan untuk itu karena mereka merasa aman tanpa perlindungan. Yang ketiga, hubungannya dengan variabel corporate culture theory yang mengatakan bahwa budaya dan nilai perusahaan mempengaruhi perilaku etis dan keputusan manajerial. Yang CSR yang didasarkan pada budaya organisasi yang kuat akan menolak praktik penghindaran pajak karena dianggap tidak etis. Namun budaya ini bisa tergantikan oleh dominasi karakter CEO, terutama bila CEO terlalu percaya diri dan mengabaikan nilai perusahaan. Nah, hasil penelitiannya adalah hasil penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data dari 2087 perusahaan pasar di Cina selama 2010 sampai 2019 dan hasilnya adalah CSR berhubungan positif dengan tax avoidance. Perusahaan dengan skor CSR tinggi lebih mungkin melakukan penghindaran pajak. CSR digunakan secara strategis sebagai asuransi moral sesuai dengan teori risk management theory. Kemudian hasil yang kedua, CEO overconfidence berhubungan positif dengan tax avoidance. CEO overconfidence lebih agresif dalam strategi pajak dan tidak mengandalkan CSR. Mereka menganggap diri mereka mampu mengelola resiko tanpa perhitungan CSR sesuai dengan teori Upper Echelon Theory. Kemudian hasil ketiga, CEO overconfidence memoderasi hubungan CSR dan tax avoidance secara negatif. Hubungan positif CSR dan tax avoidance melemahkan atau hilang jika CEO overconfidence. CEO overconfidence tidak tertarik menggunakan CSR sebagai alat perlindungan sesuai dengan teori perpaduan Upper Echelon dan Risk Management Theory. Kemudian hasil keempat, efek moderasi CEO hanya berlaku di non-SOS. Hasil keempat yaitu efek moderasi CEO hanya berlaku di non-SOE negara.
Hasil penelitian keempat, efek moderasi CEO hanya berlaku di non-SOE. Efek CEO overconfidence tidak terlihat di SOE, yaitu perusahaan milik negara. Pemerintah sebagai pemilik membatasi ruang gerak CEO. CSR dan pajak lebih dikontrol oleh kebijakan negara sesuai dengan teori corporate culture theory dan peran kelembagaan. Hasil kelima, subdimensi CSR paling berpengaruh, tanggung jawab kepada pemegang saham. Dimensi ini punya efek paling kuat dalam mempengaruhi hubungan dengan tax avoidance. Perusahaan lebih memprioritaskan pemegang saham dan nilai finansial daripada pemangku kepentingan sosial sesuai dengan teori risk management dan pendekatan opportunistic CSR. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.